Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa kimia. Ini penting untuk dipahami karena tata nama senyawa kimia ini yang pertama akan menjadi dasar dalam mempelajari persamaan kimia, persamaan reaksi kimia yang akan dibahas tepat setelah membahas tata nama senyawa kimia. Nah, tata nama senyawa kimia ini menggambarkan unsur-unsur apa saja yang membentuk suatu senyawa serta menjelaskan tentang jumlahnya. Tata nama senyawa kimia, kita akan buat dulu peta konsepnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah senyawa biner. Kemudian ada senyawa poliatom. Ingat, penjelasan lengkap bisa kalian peroleh dari buku, jadi baca buku LKS-nya. Selanjutnya, yang ketiga senyawa hidrat. Kita hanya akan membuat peta konsepnya sehingga sementara untuk pembahasan masing-masing sub ini akan ditayangkan pada video yang berbeda. Nah, senyawa biner yang harus kalian ingat bahwa senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri atas dua unsur. Senyawa biner ini ya dua unsur saja. Nah, senyawa biner ada yang merupakan senyawa biner yang terdiri atas unsur logam dan non-logam, non-logam dengan non-logam. Untuk yang logam dengan non-logam, ingat kembali bahwa ini kita sebut sebagai senyawa ion. Untuk senyawa yang terbentuk dari non-logam dengan non-logam, ini kita sebut sebagai senyawa kovalen. Untuk senyawa ion ini terdiri dari dua macam, ya, logam dengan bilog satu macam, dan logam plus non-logam yang terdiri atas logamnya memiliki dua bilog saja atau dua bilogs. Jadi ada logam yang terdiri yang memiliki bilog satu macam, ada logam yang memiliki dua macam bilogs. Ini nanti tata namanya berbeda. Ya, ini penting. Nah, ya, oke. Nah, tata nama ini sangat erat kaitannya dengan sistem periodik unsur. Jadi kalian yang mengingat atau yang sudah hafal dengan sistem periodik unsur, tahu mana unsur logam dengan non logam, tahu unsur dengan golongan mana saja, maka tata nama ini akan sangat mudah dikerjakan. Nah, untuk senyawa biner yang merupakan senyawa kovalen, non-logam dengan non-logam, ya, namanya senyawa kovalen pasti non-logam dan non-logam. Kalian kalau sudah menghafal sistem periodik unsur, pasti ingat bahwa logam itu golongan 1A hingga 3A, itu termasuk juga logam transisi. Kemudian untuk yang non-logam golongannya adalah 4A hingga 8A. Nanti kita akan lihat sistem periodik unsur lebih detail supaya lebih mudah mengingatnya. Nah, untuk sementara ini kita hanya membuat tata nama senyawa dulu ya. Nah, kemudian di buku juga disebutkan ada oksida. Nah, oksida itu
adalah kalau unsurnya ada unsur non logamnya adalah oksigen, maka senyawanya disebut oksida. Nih ya. Jadi ini di sini. Nah, ini di sini nih. Jika non logamnya ada dua, bukan oksida, bukan oksigen, dan ada oksigen. Di sini juga jika non logamnya yang kedua ini adalah oksigen juga. Ini tata namanya akan mengikut kemari, tapi disebutkan senyawa biner yang merupakan oksida atau yang non logamnya oksigen, nanti ada yang disebut dengan oksida basa, oksida asam, oksida amfoter, dan oksida ada 5, indiferent dan peroksida. 1, 2, 3, 4 indiferent dan peroksida. Nanti ada di LKS ya, kalian ulangi, nanti videonya diulang-ulang, kemudian kalian buat peta konsep tentang tata nama senyawa yang lebih baik dari ini ya. Nah, ini tata namanya berbeda, akan kita bahas. Jadi 1, 2, 3, ini nanti mengikuti saja, tidak sudah include di sini dan di sini. Kemudian senyawa poliatom, kalian akan mengingat beberapa kation dan anion yang umum. Ini juga sudah ada di LKS ya. Nah, terakhir senyawa hidrat. Senyawa hidrat tidak terlalu sukar. Senyawa hidrat berkaitan dengan senyawa poliatom, nanti kaitannya dengan ini. Kemudian juga nanti akan dibantu dengan angka yang berasal dari bahasa Yunani ya. Nah, nanti bahasa Yunaninya harus kalian hafal dari sini. Nah, jadi ini saling berkaitan semuanya. Nah, oke, ini video pertama kita tentang tata nama senyawa kimia, tapi baru konsep peta konsepnya saja. Nah, nanti pada video yang kedua kita akan membahas senyawa ion, senyawa biner yang berupa senyawa ion tapi logamnya bilog satu macam dan seterusnya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Oke, di sini tambahkan 4. 1, 2, 3. Oh maaf, senyawa poliatomik ini di LKS ada, nanti dibagi menjadi 3 ya. Berarti ini 4, 5, 6, 7. Ada 7 video pembahasan ya. Jadi senyawa poliatomik itu nanti ada senyawa asam, ada senyawa basa, dan ini biasanya disebut selain asam dan basa ya. Senyawa selain asam dan basa. Nah, jadi beda. Oke, ini dulu untuk sementara. Saksikan video yang kedua. Oke, selesai ya.